Selamat datang di MRF Football, channel yang akan membahas berita seputar Manchester United. Jika kalian suka berita Manchester United dari kami, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan juga nyalakan tombol loncengnya, agar kalian bisa tahu berita Man United terupdate dari kami. Terima kasih. Glory, glory Manchester United. Sebuah kabar baik datang bagi Manchester United dan Real Madrid. Striker incaran mereka Harry Kane tidak yakin akan bertahan di Tottenham pada musim panas nanti. Dalam 5 tahun terakhir, Harry Kane memiliki reputasi yang bagus di Eropa. Dia disebut-sebut sebagai salah satu striker terbaik setelah tampil konsisten dan tajam di Tottenham dan timnas Inggris. Namun baru-baru ini beredar kabar Harry Kane ingin meninggalkan Tottenham di musim panas nanti. Ia merasa sulit untuk memenangkan trofi bersama tim asal London Utara itu, di mana Manchester United dan Real Madrid dilaporkan siap menampungnya di musim panas nanti. Ketika dikonfirmasi mengenai rumor itu, begini jawaban sang striker. Saya rasa pertanyaan itu adalah pernyataan yang sulit untuk dijawab saat ini, ujar Kane. Harry Kane menegaskan tidak mau terlalu memikirkan rumor-rumor tersebut. Ia menyebut bahwa fokusnya saat ini adalah membantu timnas Inggris dan Tottenham Hotspur. Harry Kane menegaskan ia tidak mau terlalu ambil pusing dengan rumor-rumor yang beredar, karena ia menilai rumor-rumor itu hanya mengganggu fokus dan performanya. Baik Real Madrid maupun Manchester United diyakini bakal kesulitan memboyong Harry Kane, karena Tottenham Hotspur membandrol sang pemain di angka 150 juta pound sterling. Gelandang Manchester United Scott McTominay mengomentari performa timnya musim ini. Ia menilai timnya sudah berada di jalur yang tepat untuk menjadi juara. Seperti yang sudah diketahui, Manchester United tengah mengalami paceklik trofi juara. Terakhir kali Setan Merah mengangkat trofi juara terjadi di tahun 2017 silam saat mereka memenangkan Liga Eropa. Musim ini, United menunjukkan perkembangan yang bagus. Mereka berhasil membayangi Manchester City di klasemen sementara EPL, dan mereka juga kini memasuki babak perempat final Liga Eropa. Scott McTominay optimistis bahwa puasa trofi timnya akan segera berakhir. Menurut McTominay, ada progres yang bagus di dalam skuad Manchester United saat ini. Ia menilai timnya sudah semakin dekat untuk mengangkat trofi juara, terutama di Liga. Scott McTominay berharap MU tidak perlu menunggu terlalu lama untuk menjadi juara lagi. Ia menilai klub sekelas MU tidak seharusnya puasa gelar selama ini. Masa depan Harry Kane masih jadi salah satu topik menarik. Striker Tottenham Hotspur ini terus dihubungkan dengan sejumlah klub top seperti Manchester City atau Manchester United. Betapa tidak, potensi Harry Kane diyakini akan terbuang sia-sia jika terus bertahan di Spurs. Dia membutuhkan tim yang lebih baik untuk melengkapi karirnya dengan trofi. Harry Kane dipandang menjadi salah satu striker nomor 9 terbaik di Eropa saat ini. Karena itulah muncul gagasan bahwa striker terbaik harus bermain untuk tim terbaik. Kasus Harry Kane ini juga memancing perhatian striker Inggris lainnya, Troy Deeney. Deeney bahkan sudah punya pilihan dan alasan untuk klub baru Harry Kane, bukan Manchester City. Dia merasa Harry Kane akan lebih cocok bergabung dengan Manchester United. Troy Deeney tahu Harry Kane punya potensi yang luar biasa, tapi menurutnya bakal sangat mengecewakan jika Harry Kane tidak pernah meraih trofi. Dia bahkan ragu menyebut Harry Kane sebagai salah satu striker terbaik Premier League jika tidak ada trofi yang mendukungnya. Pemburuan untuk mendapatkan Erling Haaland dari Borussia Dortmund sudah dimulai sejak beberapa bulan terakhir. Kabarnya ada beberapa klub top yang tertarik merekrut striker muda ajaib Bundesliga ini. Di Premier League sendiri ada Manchester United dan Chelsea yang berminat. Jika diperluas ke Eropa, tentu ada Bayern Munchen, Real Madrid, dan Barcelona yang ingin mendapatkan Erling Haaland. Kabarnya Erling Haaland memiliki klausul rilis sebesar 75 juta euro dalam kontraknya. Inilah yang jadi celah transfer untuk para klub, tinggal menembus harga jual tersebut. Situasi Haaland ini diamati oleh ex-pemain Norwegia, Jon Erik Fortop. Dia memastikan bahwa klausul rilis Haaland jauh lebih mahal dari itu. Shortop mengklaim harga 75 juta euro yang disuarakan para wartawan itu kurang tepat. 180 juta euro jelas terlampau mahal. Tidak ada klub yang bisa membelinya. Karena itulah menurut Shortop, tantangan Dortmund saat ini adalah bagaimana membantu Erling Haaland bersaing di level terbaik. Tidak perlu khawatir soal pergerakan tim lain.
Striker Watford, Troy Deeney, mengatakan bahwa Aaron Wan-Bissaka seharusnya masuk timnas Inggris ketimbang Reece James. Wan-Bissaka bergabung dengan Manchester United dari Crystal Palace pada musim panas 2019. Pemain 23 tahun itu pun langsung menjadi pilihan utama untuk mengisi posisi bek kanan MU. Selama 2 musim di Old Trafford, Wan-Bissaka sudah mencatatkan 88 penampilan di semua kompetisi. Ia berhasil mencetak 2 gol dan 7 assist. Meski tampil konsisten bersama Setan Merah, Wan-Bissaka tak kunjung mendapatkan panggilan timnas Inggris. Pelatih The Three Lions, Gareth Southgate, justru memasukkan bek Chelsea, Reece James. Reece James sendiri telah tampil dalam 31 penampilan untuk Chelsea pada musim ini. Pemain berusia 21 tahun itu mengemas 1 gol dan 5 assist. Tidak terpilihnya Wan-Bissaka dalam skuad timnas Inggris memancing perhatian Troy Deeney. Menurutnya Wan-Bissaka lebih layak membela timnas Inggris ketimbang Reece James. Troy Deeney menilai Wan-Bissaka sebagai salah satu bek kanan terbaik yang dimiliki Inggris saat ini. Karena hal itu, Deeney menilai mantan pemain Crystal Palace itu harus berada di skuad Inggris. Luke Shaw baru-baru ini jadi salah satu pemain tidak tergantikan dalam timnas Inggris. Dia tampil impresif dan jadi salah satu andalan Gareth Southgate. Meski demikian, performa apik ini tak lantas membuat Shaw besar kepala. Dia justru mengingat masa-masa sulit di timnas Inggris beberapa tahun sebelumnya. Shaw beberapa kali dipanggil timnas Inggris oleh Southgate, tapi pada akhirnya dia tidak bermain karena masalah cedera atau yang lainnya. Masa-masa itulah yang jadi penyesalan Luke Shaw. Performa apiknya saat ini tak membuat Luke Shaw melupakan masa-masa sulit beberapa tahun terakhir. Kala itu dia enggan mudahnya meninggalkan kamp Inggris, padahal kesempatan yang dia dapatkan begitu besar. Singkatnya, Luke Shaw terlalu sering kabur dari tanggung jawab saat mengenakan kostum Inggris. Namun itu cerita masa lalu. Sekarang dia hanya ingin memberikan yang terbaik untuk The Three Lions. Thomas Muller mengatakan bahwa dia terbuka untuk kemungkinan pindah dari Bayern Munchen. Lantas, apakah Manchester United masih memendam asa untuk membeli pemain asal Jerman tersebut? Manchester United pernah menjadi klub yang ngebet ingin membeli Thomas Muller. Momen itu terjadi pada era manajer Louis van Gaal. United sangat ingin membeli Thomas Muller, tetapi sang pemain tak ingin pindah dari Bayern Munchen. Bagi Louis van Gaal, Muller adalah sosok yang istimewa. Pria asal Belanda itu pernah melatih Bayern Munchen dan dia punya andil atas karir gemilang Thomas Muller. United juga masih memendam asa untuk membeli Muller pada awal kedatangan Jose Mourinho. Akan tetapi, United tidak pernah membuat tawaran resmi. Bayern pun diyakini tidak ingin melepas Muller ke klub manapun. Dikutip dari Daily Star, United masih tertarik pada jasa Muller. Setan Merah dilaporkan tengah memantau situasi peraih gelar juara Piala Dunia 2014 itu. Mereka siap membuat tawaran jika Muller memang ingin pindah. Thomas Muller ingin menjajal pengalaman di negara lain. Saat berbincang dengan The Times, ia tidak menutup peluang untuk memperkuat klub lain di masa depan. Bisa jadi ia mengikuti langkah Thiago Alcantara yang pindah ke Liverpool tahun lalu. Manajer Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer, memberikan pujian pada Erling Haaland. Bukan hanya kuat secara fisik, penyerang Borussia Dortmund itu juga dinilai punya mental sebagai seorang pemenang. Erling Haaland menjelma sebagai mesin gol sejak pindah ke Borussia Dortmund. Dia memang belum bisa menandingi ketajaman Robert Lewandowski, tapi catatannya yang sangat luar biasa. Bagi Ole Gunnar Solskjaer itu bukan sesuatu yang mengejutkan. Anda bisa melihat kepribadian Haaland. Haaland bergabung dengan Molde saat berusia 16 tahun. Tentu saja Anda tidak pernah tahu soal cedera. Dia berjuang sangat keras dengan lutut yang buruk ketika dia datang, imbuh Solskjaer. Saya ingat dia berduel dan membuat bek tengah dan gelandang tengah kami, dua pemain besar dan bertubuh kekar. Dia dijatuhkan mereka dan meminta mereka untuk bangkit. Dia seorang pemenang, sambung Solskjaer. Erling Haaland memang punya mental yang luar biasa. Pemain berusia 20 tahun itu dia mampu menanggung beban tim sebesar Borussia Dortmund. Namun Haaland tidak hanya hebat secara mental, dia juga punya kepribadian dan teknik yang luar biasa. Manchester United nampaknya masih menaruh hati terhadap Max Aarons. Setan Merah berencana membajak bek Norwich City itu di musim panas nanti. Menurut laporan tersebut, Manchester United saat ini membutuhkan bek kanan baru. Mereka kabarnya akan melepas Diogo Dalot musim depan, sehingga mereka butuh pengganti yang sepadan. Itulah alasan MU melirik Max Aarons yang tampil apik bersama Norwich City.
Manchester United harus siap keluar uang banyak untuk mengamankan jasa Mark Aarons. Sang bek kontraknya masih hingga tahun 2024 di Norwich City, sehingga The Canaries ogah untuk melepaskannya dengan harga yang murah. Norwich City kabarnya akan membandrol sang bek di angka 40 juta pound sterling di musim panas nanti. Manchester United harus bergerak cepat untuk mendapatkan jasa Max Aarons. Sang bek dirumorkan akan jadi target transfer Bayern Munchen dan AS Roma di musim panas nanti. Manchester United berpotensi tidak akan membeli gelandang baru jika Paul Pogba pergi di musim panas nanti. Setan Merah memilih untuk mengorbitkan gelandang muda mereka James Garner di musim depan. Menurut laporan tersebut, Manchester United ingin mengorbitkan Garner setelah melihat performa sang gelandang musim ini. Di musim 2020-2021 ini, Garner dipinjamkan ke kedua klub. Yang pertama, ia dipinjamkan ke Watford, lalu ke Nottingham Forest. Sang gelandang muda tampil apik di dua klub tersebut, dan pelatih MU merasa ia sudah semakin matang dan siap bermain di tim utama MU. Lebih lanjut, Ole Gunnar Solskjaer diberitakan tidak akan serta-merta memberikan kesempatan kepada Garner. Ia berencana akan menguji sang pemain di musim panas nanti. Ia ingin mengamati permainan sang pemain di tur pramusim MU. Jika performa Garner sesuai ekspektasi Ole Gunnar Solskjaer, maka ia akan diproyeksikan ke tim utama MU. Jika tidak, ia akan dipinjamkan ke klub lain agar mendapatkan jam terbang yang lebih tinggi. Manchester United harus gigit jari dalam perburuan tanda tangan Ousmane Dembele karena sang winger tidak akan dijual oleh Barcelona di musim panas nanti. Menurut laporan tersebut, Ronald Koeman sudah memutuskan sang winger tidak dijual di musim panas nanti. Ia menilai kondisi pemain asal Prancis itu mengalami peningkatan yang signifikan. Ia tidak rentan cedera lagi seperti musim-musim sebelumnya. Ia juga dinilai tampil apik di skema 3 back rancangan Ronald Koeman, sehingga sang manajer memastikan sang winger tidak masuk dalam daftar jual timnya. Keinginan Ronald Koeman untuk mempertahankan Dembele mendapatkan respon yang baik dari Joan Laporta. Presiden baru Barcelona itu dilaporkan ingin memberikan kontrak baru untuk sang winger karena ia menilai Dembele adalah aset berharga Barcelona. Pihak Dembele juga dilaporkan ingin bertahan di Barcelona sehingga ia menerima ajakan untuk memperpanjangkan kontrak.